Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Katon Prasetyo. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian, ya ini rangkaian amplifier atau rangkaian penguat. Nah, inti dari rangkaian penguat ini kita menggunakan komponen IC atau LM386. Nah, bagaimana rangkaian ini skemanya? Kita langsung saja. Kita klik add part atau add component, kita cari LM386. Nah, ini seperti ini gambar dari rangkaian LM386. Kita tinggal pilih, kita gunain yang DIL 08. Oke, kita klik OK. Kita taruh di sini, tinggal klik stop. Lalu yang kedua, kita cari konektor untuk bagian connect atau bagian input maupun output dari rangkaian ini. Kita cari yang memiliki dua masukan atau juga dua output, dua keluaran. Konektor. Nah, seperti ini. Tinggal klik. Ini buat masukannya. Lalu di sini buat outputnya. Lalu selanjutnya kita cari kapasitor. Yang pertama kita cari kapasitor yang elektrolit atau yang memiliki polaritas. Nah, seperti ini. Kita pilih yang DIL. Oh iya, untuk kali ini kita tidak menggunakan yang SMD ya. Jadi bagian SMD ini kita hilangi, lalu kita cari lagi. Nah, bedanya apa sih yang SMD sama SMT? Kalau SMD itu yang ukurannya sangat-sangat kecil, sedangkan kalau SMT itu yang agak besar, seperti itu. Dan juga kalau SMD itu ketika kita menyolder atau melakukan pemasangan pada PCB-nya itu menggunakan solder khusus ya, sebab kecil. Kalau SMT kan bisa pakai solder yang biasa. Lalu kita klik yang ada polaritasnya. Kapasitor. Coba kita cari di sini kapasitor. Kapasitor. Kita gunain yang ini aja ya. Kapasitor. Klik OK. Kita taruh di sini di bagian atas dari LM. Lalu kita taruh juga di bawah sini. Lalu di sini juga. Lalu untuk bagian inputan juga kita kasih kapasitor. Setelah itu kita cari kapasitor yang non polar.
kapasitor non polar atau tidak memiliki bagian positif dan negatif. Nah ini ya, kita klik, taruh di bagian kita ganti aja, kita tidak gunain yang ini, kita ganti ke yang CEU. Nah ini, lalu kita taruh di bagian bawah sih. Nah, ini kapasitor non polar dan ini kapasitor polar. Lalu kita cari potensio atau trim port. Nah ini ya, kita klik, kita taruh di bagian non invertingnya. Lalu kita cari switch atau saklar. Switch. Oh ya, kalau di Eagle itu kalau kita klik saklar itu tidak akan muncul ya, sebab di sini sistem membacanya menggunakan bahasa Inggris. Switch. Oh ya, ini udah tadi. Klik, kita arahkan ke atas. Ini nanti gunanya buat on off dari masukan atau input 12 voltnya. Lalu kita cari resistor. Nah, kita cari resistor. Bukan yang ini ya, kita cari resistor lagi. Kayak gini. Nah ini, kita taruh di sebelah sini. Lalu kita taruh di bawah dari kapasitor. Setelah itu kita tambahkan juga konektor. Tinggal Ctrl C, Ctrl V, arahkan ke sini untuk input 12 volt. Lalu tinggal kita hubungkan, kita arahkan kursor bagian sini, lalu klik warna hijau ini untuk menyambungkan tiap komponennya. Nah, seperti itu. Dan klik dari kapasitor sambung ke sini, lalu di sini dapat input dari non inverting. Lalu kita hubungkan saklar ke bagian konektor, dari saklar ke bagian resistor, dari resistor ke kapasitor. Dari kapasitor kita hubung ke bawahnya. Lalu untuk pin nomor 6 kita hubung ke sini setelah saklar atau switch. Lalu untuk yang nomor 1, pin nomor 1 kita juga hubung ke sini setelah switch. Setelah itu untuk outputnya di nomor 5 kita hubung ke kapasitor. Terus bentar ya, kita hubung ke kapasitor, klik. Lalu kapasitor sini kita juga hubungkan ke atas atau nyambung ke bagian output dari LM. Nah, dari kapasitor non polar kita hubung ke bagian pin nomor 7.
Lalu setelah dari kapasitor kita hubungkan resistor. Lalu untuk yang pin konektor input kita tarik rootnya atau wire-nya ke bawah sini, terus nyambung ke bagian output dari rangkaian ini. Nah, lalu kita hubungkan resistor ini ke bagian bawah, kapasitor ini juga ke bagian bawah. Untuk pin nomor 4 dan nomor 2 kita hubung ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu dari si potensio ini juga kita hubungkan ke bawah. Nah, potensio di sini sebagai mengatur besar kecilnya tegangan ataupun arus yang masuk ke bagian LM sehingga akan dioperasikan menjadi penguat. Setelah itu kita hubung bagian kapasitor sini ke bagian outputnya. Lalu kita cari ground, GND, ground. Nah, seperti ini. Terus kita pindah ke sini juga, kita tambahin ground ke sini. Lalu kita sambung. Lalu sini juga sambung ke ground. Nah, setelah rangkaian sudah selesai, tinggal kita beri nama atau value dari setiap komponen. Nah, di sini ada kapasitor, ada resistor. Kita pindah ke sini. Nah, ya. Untuk resistor di sini kita beri nilai 1500 ya. Klik properties, name, di sini 1500. Nah, lalu kapasitor di sini kita move atau kita pindahin ke sampingnya. Agar mudah, klik properties untuk mengubah nilai atau value-nya. Untuk kapasitor di sini nilainya 10 mikrofarad. Lalu untuk kapasitor di sini nilainya 2,2 mikrofarad. 2,2 mikrofarad. Lalu untuk kapasitor yang non polar itu nilainya 0,01 mikrofarad. Oke. Lalu di sini ada kapasitor polar. Kita beri value atau nilai 0,05 mikrofarad. Lalu untuk resistor di bawah ini kita beri value 10.000 ohm atau 10K. Lalu untuk kapasitor di bagian output dari LM kita beri nilai atau value 220 mikrofarad. Nah, seperti ini. Gunanya fungsinya dari kita memberi nama, yakni agar kita mudah nanti ketika pemasangan tiap-tiap komponen di boardnya.
Nah, lalu di sini kita ganti namanya menjadi input. Lalu di sini dapat tegangan keluaran 12 volt. Lalu di sini sebagai output dari rangkaian amplifier. Nah, seperti ini rangkaian amplifier atau penguat. Apabila rangkaian sudah selesai, tinggal kita ubah ke bentuk board atau PCB. Untuk mengubah bagi ke rangkaian ini ke bagian board atau PCB, kita arahkan kursor ke pojok kiri atas di bagian SCH BRD. Ya, ini sebuah menu bar atau berfungsi untuk mengubah skematik menjadi board. Tinggal klik create from schematic, yes. Nah, seperti ini rangkaiannya. Seperti ini bentuk boardnya. Nah, apa sih fungsi sebenarnya dari kita memberi penamaan? Nah, seperti ini. Saat kita melakukan pemasangan di bagian board akan tertampil nilai-nilai seperti ini. Nah, ini untuk inputnya kita arahkan ke sini. Kita sudah mengarahkan komponen input ke bagian board. Lalu kita pasang resistor di sini. Klik resistor lagi, akan ke sini. Lalu kita klik si pot HG atau potensi. Nah, untuk peletakan ini sebenarnya terserah ya, sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Jadi tidak ada batasan ataupun peraturan-peraturan yang terlalu mengikat. Tetapi diusahakan jangan ada yang mepet, sebab saat kita melakukan routing atau intinya kok kayak penyambungan komponen, apabila terlalu rapat nanti bisa menyebabkan komponen shorting atau hubung singkat. Ini untuk bagian outputnya, taruh di sini. Lalu kita tambahkan kapasitor. Oh ya, dalam pemasangan routing teman-teman bisa lebih berhati-hati ya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu dekat tiap komponennya agar tidak terjadi shorting saat pemasangan atau saat routing dari komponennya. Ini mendapatkan satu daya 12 volt. Lalu kita tarik sini CLM. Selanjutnya kita tambahkan kapasitor lagi di sini. Tambahkan kapasitor lagi. Lalu kapasitor. Taruh di sini. Lalu ada switch atau saklar sini. Teman-teman bisa membuat atau melakukan peletakan ini serapi mungkin ya, sebab agar tidak terjadi shorting dan juga ada nilai estetikanya.
Nah, seperti ini. Lalu kita perkecil ukuran dari boardnya, tinggal kita geser. Ups. Nah, seperti ini. Tinggal kita geser. Nah, seperti itu. Setelah semua komponen sudah terhubung atau terpasang, saatnya kita routing atau pemasangan kabel-kabel penyambungan tiap komponen. Kita arahkan kursor ke bagian air wire, klik, kita pilih yang bottom terlebih dahulu. Nah, bottom itu fungsinya di bawah, untuk top itu di atas. Nanti semisal ada pertemuan antara routingnya, semisal biru sama biru kan tidak bisa, nanti diperlukan jumper, lalu diberi dengan wire si top atau si merah. Kita atur ukurannya jadi 7. Kita klik di sini. Ini sebenarnya tinggal hubung-hubung ya. Kita lihat kurang besar, kita bisa ubah lagi. Ke 10. Coba kita 10. Klik. Oke, dah. Ya, tinggal hubungkan. Yang penting dalam melakukan routing jangan sampai ada yang sorting atau pertemuan antara kabel-kabel ini. Kita lihat kurang besar ya, kita bisa tambahkan ukurannya di sini. Misal kita pakai yang 20. Begitu, klik. Kita sambung-sambung. Nah, seperti ini. Ini kan ada pertemuan antara biru dengan biru, dan ini tidak bisa. Nah, tinggal kita klik 2 kali biasanya. Oh, ini tidak bisa. Berarti kita klik dulu. Lalu kita pilih langsung ini, top. Maka akan muncul jumper ini. Nah, kan bisa. Ini lewat atasnya ya. Jadi saat kita cetak menjadi sebuah PCB, nanti akan ada semacam 2 layer atas dan bawah. Seperti itu. Klik, lalu kita pindahkan ke bagian biru lagi. Kita jumper lagi, kita arahkan ke kapasitor. Tinggal klik udah, seperti itu. Klik di sini. Lalu kita hubungkan. Tinggal hubung-hubung saja. Oh ya, dan jangan lupa dalam setiap routing jangan sampai ada yang kurang dari 90 derajat. Kayak gini. Misalnya kayak gini itu tidak boleh. Apalagi intinya kurang dari 90 tidak boleh, dan 90 derajat pun itu tidak boleh. Harus lebih dari 90. Kecuali kalau ada 3 percambangan. Kayak gini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau gini 2 tidak diperbolehkan ya. Seperti itu. Kita hubung ke sini. Lalu ini kita hubung ke sini. Ini tinggal hubung-hubung saja. Ini ada jumper lagi, kita klik.
It's lalu kita ganti ke biru, kita sambung kayak gitu. Nah, itu fungsi dari jumper atau menghindari pertemuan antara dua kabel yang memungkinkan adanya shorting. Ini kita jumper lagi. Dan jumper lagi. Oke, ini saya cepatkan ya videonya sebab tinggal hubung-hubung saja tiap wire atau melakukan perutingannya. Setelah semua komponen tersambung, saatnya kita melakukan blocking dari PCB ini atau memberikan semacam ground dari PCB ini. Jika kita arahkan kursor ke bagian sini, kita klik polygon, kita kotak, akan memberi kotak setiap ujung-ujung dari PCB ya, dari boardnya. Kita arahkan ke bawah sini, setelah itu kita arahkan ke atas sini. Udah, kita beri nama terserah ya. Lalu kita klik redness, kita cari redness di sini. Redness letaknya di bawahnya polygon, tepat di bawahnya polygon. Nah, seperti ini. Kan ini masih jaraknya kan masih terlalu dekat ya. Nah, takutnya nanti kan ada hubung sikat. Kita bisa atur bagian di RC, klik di RC, lalu clearance. Untuk saat ini, untuk kali ini saya menggunakan di angka 60 agar jaraknya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Tinggal copy paste saja, lalu apply dan cancel. Dan ini kan tidak langsung tertampil ya. Setelah itu kita perlu klik redness lagi agar pengaturan yang kita buat 60 dari 6 mili menjadi 60 mili dapat terapply. Klik. Nah, seperti ini. Rangkaian dari amplifier jika dibuat boardnya. Nah, sekian tutorial dari saya, Katon Prasetyo. Apabila saya ada kurang berkenan, apabila setiap penyampaian saya kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, pantang menyerah, pantang untuk sambat, Gusti berkahi. Oke, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.